Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Dari studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Berjumpa lagi bersama saya Andi Nurul Suci Aulia atau akrab disapa sebagai Kak Suci. Baik adik-adik, seperti pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan menyimak bentuk soal-soal tes kemampuan akademik atau TKA, khususnya pada subtes Bahasa Indonesia Wajib. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Jadi sebelum masuk ke bentuk soal, alangkah baiknya kita masuk pengenalan materi dulu sedikit. Nah, hari ini kita belajar tentang analisis makna kata. Analisis makna kata itu terbagi menjadi beberapa. Ada denotasi, konotasi, sinonim, antonim, homonim, homofon, dan homograf. Kemudian ada hiponim dan hipernim, ada leksikal dan gramatikal. Oke, kita identifikasi satu-satu. Denotasi. Mungkin di antara adik-adik sekalian sudah pernah mendengar denotasi di kelas 2 SMA, kelas 1 SMA, atau mungkin pada saat SMP. Denotasi itu apa? Jadi, denotasi adalah makna harfiah, arti lugas atau makna sebenarnya. Atau sederhananya, denotasi ini makna yang sesuai atau berdasarkan kenyataan sebelum dipengaruhi oleh makna kias. Oke, jadi denotasi adalah makna sebenarnya. Nah, sekarang kita cek makna yang kedua. Ada konotasi. Konotasi, ada juga yang pernah dengar konotasi atau konotatif itu apa? Ketika, tadi kan denotasi itu makna sebenarnya. Jadi konotasi arti tersirat atau konotasi biasa disebut sebagai makna kias atau kiasan. Nah, untuk lebih jelasnya, kakak kasih contoh. Misalnya dari kata bunga. Bunga, adik membeli bunga mawar. Oke, ini contoh pertama. Kemudian contoh yang kedua. Anita menjadi bunga desa. Oke, nah perhatikan kedua contoh kalimat. Yang pertama, adik membeli bunga mawar. Kata bunga di sini memiliki atau bermakna denotasi. Bunga dalam kalimat tersebut bermakna bagian tumbuhan yang bisa jadi buah, biasanya elok warnanya, aromanya wangi. Nah, kata bunga di dalam kalimat kedua ini tidak bermakna denotasi. Kan bunyi kalimatnya seperti ini. Anita menjadi bunga desa. Tidak mungkin Anita menjadi bunga yang sesuai dengan makna denotasinya tadi dalam kalimat pertama. Kata bunga di sini memiliki makna konotasi yang artinya apa? Orang yang cantik di desanya. Jadi Anita menjadi orang yang paling cantik di desanya, bunga desa. Nah, itu tadi perbedaan denotasi dan konotasi. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke makna 3, yaitu sinonim. Sinonim artinya apa? Untuk sinonim dan antonim pasti makna ini adik-adik sudah sangat tahu. Sinonim artinya persamaan kata. Contohnya yang bagaimana? Misalnya, senang itu bersinonim dengan bahagia. Bohong. Bohong bersinonim dengan dusta. Oke, itu contoh sinonim. Sekarang antonim. Kalau sinonim tadi artinya persamaan kata, antonim
adalah lawan kata atau kata yang memiliki makna yang berlawanan. Contoh antonim apa saja? Misalnya kecil. Kecil antonimnya berarti besar. Terus apa lagi? Selain kecil, contoh lainnya misalnya ada cepat. Antonimnya lambat. Oke, itulah tadi contoh sinonim dan antonim. Jadi denotasi, konotasi, sinonim, antonim. Sekarang kita pindah ke makna yang kelima. Makna yang kelima ini kakak gabung homonim, homofon, dan homograf. Nah, homonim itu apa? Homofon itu apa? Homograf itu apa? Jadi kakak buat tabelnya supaya lebih mudah dipahami. Oke, jenis yang pertama homonim dulu. Homonim. Jadi homonim itu apa? Homonim adalah dua kata yang ejaan dan bunyinya sama tetapi maknanya berbeda. Jadi kakak ulang, homonim adalah dua kata yang memiliki ejaan dan bunyi yang sama tapi maknanya berbeda. Contoh homonim. Contoh homonim misalnya kata bisa. Oke, bisa. Nah, bisa ini kan ejaannya sama. Menggunakan huruf B, I, S, A. Oke, ejaan atau tulisannya sama. Bunyinya juga sama, bisa. Tetapi maknanya berbeda. Bisa pada kata pertama memiliki arti mampu. Kemudian bisa pada kata kedua memiliki arti racun, racun ular. Oke, itu tadi contoh homonim. Contoh lain dari homonim, ada kata bulan. Nah, bulan ini kan ejaannya sama-sama menggunakan huruf B, U, L, A, N. Bunyinya juga sama, maknanya berbeda. Bulan di sini berarti bermakna satelit, kemudian bulan yang kedua bermakna satuan waktu. Oke, sudah bisa tahu, sudah bisa memahami homonim itu apa kan? Nah, sekarang pindah ke jenis kedua yaitu homofon. Kalau homonim tadi ejaan dan bunyinya sama, sedangkan homofon itu ejaannya berbeda, bunyinya sama, maknanya berbeda. Jadi kakak ulang, homofon adalah dua kata yang ejaannya berbeda, bunyinya sama, dan maknanya juga berbeda. Contoh homofon. Contoh homofon misalnya dari kata bank. Oke. Nah, perhatikan kedua kata ini ejaannya berbeda. Kata pertama menggunakan huruf B, A, N, K. Kata kedua menggunakan huruf B, A, N, G. Tetapi pelafalannya atau bunyinya sama. Tidak mungkin ini adik-adik baca bank. Saya mau ke bank. Kan pelafalannya sama, bank dengan bank. Maknanya berbeda. Kalau di sini bank yang menggunakan huruf K artinya badan usaha di bidang keuangan. Oke. Badan usaha di bidang keuangan, sedangkan bank di sini artinya sapaan untuk kakak laki-laki. Oke, untuk kakak laki-laki. Apakah ada contoh lain selain bank ini? Ada contohnya, misalnya rok. Oke, contoh kedua, ini kata-kata yang di sini ejaannya berbeda. Kalau kata pertama menggunakan huruf R, O, C, dan K. Kata kedua R, O, K saja. Tapi bunyinya sama-sama dilafalkan rock. Maknanya berbeda. Kalau rock di sini memiliki arti jenis aliran musik. Kemudian kalau kata rock yang kedua ini pakaian.
pakaian bawah wanita. Kan tidak mungkin adik-adik melafalkan kata ini rojk, enggak kan? Oke, jadi itulah tadi pengertian dan contoh dari homofon. Ya, jenis yang ketiga ada homograf. Homograf. Homofon tadi kan ejaan dan maknanya berbeda. Sedangkan homograf itu ejaannya sama, bunyi dan maknanya berbeda. Jadi kakak ulang, homograf adalah dua kata yang ejaan atau tulisannya sama tetapi bunyi dan maknanya berbeda. Contoh homograf. Contoh homograf kata apel. Oke, di sini misalnya kata Nah, kalau kita cek dua kata ini sama-sama menggunakan huruf A, P, E, dan L. Ejaan atau tulisannya sama tapi pelafalannya berbeda. Bagaimana cara melafalkannya? Apel dan apel. Kalau di sini, kalau apel tadi artinya upacara, sedangkan apel berarti jenis buah. Bisa kan dibedakan apel dengan apel. Jadi kakak ulang, ini ejaannya sama, bunyinya atau pelafalannya berbeda. Apakah ada contoh lain? Ada. Dari kata Oke. Kedua kata ini, bagaimana cara melafalkannya? Kan tulisan atau ejaannya sama-sama menggunakan huruf K, E, C, A, dan P. Tapi pelafalannya kecap. Kalau kecap di sini berarti bahan atau bumbu dapur. Yang kedua, bagaimana cara melafalkannya? Bukan kecap, tetapi kecap. Kecap itu artinya kegiatan membuka dan menutup mulut ya pada saat makan. Oke, jadi kecap itu kecap. Oke. Membuka dan menutup mulut. Mengecap. Oke. Nah, sudah bisa? Apakah adik-adik sudah bisa membedakan homonim, homofon, dan homograf? Jadi kalau homonim itu, kakak ulang, homonim jenis dan homonim itu ejaan dan bunyinya sama, maknanya berbeda, sedangkan homofon hanya bunyi saja yang sama, ejaan dan maknanya berbeda. Dan yang terakhir homograf, yang sama itu hanya ejaan saja, bunyi dan maknanya berbeda. Dan ini masing-masing contoh dari jenis-jenis makna kata, yaitu homonim, homofon, dan homograf. Sekarang kita pindah ke makna berikutnya. Makna selanjutnya itu ada hiponim dan hipernim. Apa itu hiponim dan apa itu hipernim? Hipernim ini umum, sedangkan hiponim ini khusus. Hipernim adalah kata atau kata yang maknanya lebih umum atau lebih luas sehingga di dalamnya itu mencakup beberapa kata lain. Contohnya, misalnya hipernim kata buah. Hipernimnya buah. Hiponimnya apa? Hiponim kan tadi kata yang dicakup oleh hipernim atau termasuk dalam hipernim. Jadi hiponimnya bisa apel, mangga, dan jeruk. Oke. Nah, jadi sederhananya ingat hipernim itu adalah kata umum, sedangkan hiponim adalah kata khusus. Semakin ke atas berarti semakin luas atau semakin umum. Nah, sedangkan
Semakin ke bawah, ini semakin khusus. Oke. Hipernim umum, kata umum, hiponim adalah kata khusus. Contoh lain, misalnya hipernimnya burung. Jadi hiponimnya apa? Oke, misalnya hipernimnya itu burung. Hiponim berarti jenis-jenis burung. Misalnya ada elang, merpati, kakak tua, dan sebagainya. Oke, itu tadi makna hiponim dan hipernim. Nah, sekarang kita cek leksikal. Leksikal dan gramatikal. Makna leksikal. Makna leksikal itu apa? Makna leksikal adalah makna dasar atau makna asli dari sebuah leksem atau kata sebelum dipengaruhi oleh konsep atau proses gramatikal. Atau sederhananya, makna leksikal ini arti kamus. Oke. Leksikal itu arti dalam kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, kata rumah. Kata rumah di dalam KBBI artinya bangunan untuk tempat tinggal. Oke, bangunan untuk contoh lain, misalnya rumah kan tadi dalam KBBI itu bangunan untuk tempat tinggal. Contoh lain misalnya anak, manusia yang masih kecil. Jadi kita cari kata yang artinya harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, sekarang yang terakhir ada gramatikal. Kalau leksikal tadi arti dalam kamus, gramatikal juga sebenarnya sama. Masih berpatokan dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi apa perbedaannya? Gramatikal itu makna kata yang timbul karena proses ketatabahasaan. Proses ketatabahasaan yang dimaksud misalnya dilekati imbuhan, reduplikasi, pemajemukan kata atau kata majemuk. Contohnya, gramatikal tadi adalah makna kata yang timbul karena proses ketatabahasaan. Misalnya ini dilekati imbuhan, terus reduplikasi, pemajemukan. Leksikal tadi misalnya kata rumah, bangunan untuk tempat tinggal. Kalau gramatikal, perumahan. Kan sudah ada imbuhannya. Perumahan. Ini imbuhannya per dan an. Perumahan artinya kumpulan dari beberapa rumah yang tipenya sama. Kalau misalnya yang pemajemukan atau kata majemuk, rumah sakit. Rumah sakit artinya tempat merawat atau bangunan tempat merawat orang sakit. Oke, itulah tadi 8 makna kata. Jadi, ada denotasi, konotasi, sinonim, antonim, ada hiponim, ada homofon, ada hipernim juga, ada homograf juga, ada leksikal, dan yang terakhir ada makna gramatikal. Sekarang, mari kita lihat bentuk soal dari analisis makna kata. Oke, soal nomor 1. Perhatikan kutipan teks berikut. Ingat, sebelum membaca keseluruhan teks, kita lihat dulu apa petunjuk dari soal nomor 1. Makna kata bayang-bayang pada kutipan tersebut. Jadi yang ditanyakan kata bayang-bayang. Oke. Perkembangan kecerdasan buatan telah mengubah berbagai sektor kehidupan. Di balik berbagai kemudahan tersebut, sebagian pekerja mulai merasa bahwa teknologi perlahan-lahan menjadi bayang-bayang yang mengancam keberlangsungan profesi mereka. Yang ditanyakan tadi kata bayang-bayang. Oke. Kata bayang-bayang di sini, kalau kita mau cari makna leksikalnya, bayang-bayang itu artinya wujud
hitam atau bayangan hitam, tetapi tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Nah, kan membicarakan tentang teknologi. Jadi, kata bayang-bayang dalam kalimat kedua pada teks ini bermakna konotasi atau bermakna kias. Bayang-bayang di sini kalau kita menyesuaikan dengan konteks kalimatnya artinya sesuatu yang menghantui pikiran pekerja. Kan bunyi kalimatnya seperti ini, teknologi perlahan-lahan menjadi bayang-bayang yang mengancam keberlangsungan profesi mereka. Jadi kata bayang-bayang di sini memiliki arti sesuatu yang menghantui pikiran pekerja. Nah, artinya kata bayang-bayang di sini memiliki makna ancaman. Sekarang kita kembali ke opsi, apakah ada? Kita cek opsi alfa. Pantulan cahaya suatu benda, ini kurang tepat. Opsi B, sesuatu yang selalu mengikuti seseorang. Kurang tepat juga sebagai jawaban. Perhatikan opsi C, ancaman yang terus dirasakan. Oke, berarti untuk soal nomor 1 ini, makna dari kata bayang-bayang yaitu kata ancaman yang terus dirasakan. Kita pindah ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya, apa yang ditanyakan? Sinonim yang paling tepat untuk menggantikan kata menekan tanpa mengubah makna kalimat. Oke, sinonim. Sinonim itu apa? Sinonim adalah persamaan kata. Jadi yang ditanyakan sinonim dari kata menekan. Oke, untuk mencari sinonim atau persamaan kata, jangan selalu mengecek Kamus Besar Bahasa Indonesia karena kita harus sesuaikan dulu dengan konteks kalimatnya. Tidak salah kalau adik-adik mau mencari di kamus, boleh. Tetapi kita harus sesuaikan dengan konteks kalimat dulu. Kita cek kalimatnya. Pemerintah berkomitmen menekan angka stunting melalui berbagai program kesehatan masyarakat. Oke, dalam konteks kalimat, dalam konteks angka stunting, kata menekan ini, angka itu berarti bisa ditekan. Berbicara tentang angka ya, bisa angka stunting, bisa ditekan, bisa dikurangi, bisa diturunkan. Oke. Nah, sekarang kita sesuaikan dengan opsi. Kalau berbicara tentang angka stunting, berarti bisa ditekan, bisa dikurangi, bisa diturunkan. Sekarang kita sesuaikan dengan opsi. Yang tanyakan sinonimnya kan, membatasi. Membatasi kurang sesuai, mengendalikan. Mengendalikan berarti mengontrol. Ini juga kurang sesuai, menghapus. Menghapus kurang sesuai. Karena kan tadi kalimatnya menekan angka stunting, bukan menghapus atau menghilangkan. Berarti jawaban yang paling sesuai itu opsi bravo, mengurangi. Soal terakhir. Nah, sekarang kita cek soal yang terakhir. Antonim yang paling tepat dari kata stabil. Antonim. Antonim berarti kita mau cari lawan kata stabil. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, perusahaan tersebut tetap mampu mempertahankan kondisi keuangan yang stabil. Jadi dalam konteks kondisi keuangan ya, konteks keuangan. Adik-adik jangan sampai keliru. Kata stabil dalam KBBI kan artinya tidak berubah atau tetap. Tetapi ingat kita harus sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kata stabil dalam kalimat ini artinya kondisi keuangannya itu tetap baik, aman, terkendali, tidak mudah terguncang. Itu arti kata stabil kalau kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya. Nah, sekarang kita mau cari apa antonim dari kata stabil. Berubah kurang tepat. Apakah goyah? Oke, kita simpan. Dinamis artinya kan berkembang, aktif, tapi kurang sesuai. Kata berkembang juga kurang sesuai. Kata lemah artinya tidak kuat ya. Oke, kata lemah juga tidak cocok sebagai antonim dari kata stabil dan kurang sesuai dengan konteks kalimat. Jadi yang paling sesuai untuk menjawab soal nomor 3 yaitu antonim dari kata stabil adalah
goyah. Tadi kan kakak sudah bilang, kata stabil kalau kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya itu ada artinya tadi yang kakak sebut, tidak mudah terguncang. Kan goyah itu kan artinya mudah terguncang, iya kan? Berarti sudah tepat, jawabannya opsi bravo. Itulah tadi materi serta contoh soal dari pokok materi analisis makna kata. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat untuk adik-adik ke depannya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.